Neraca pembayaran internasional atau balance of payment. Neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya pada periode waktu tertentu. Biasanya berjalan 1 tahun. Pengertian penduduk di dalam suatu neraca pembayaran internasional meliputi orang perorangan, badan hukum, dan pemerintah. Sistem pencatatan pada neraca pembayaran yaitu yang pertama ada debit. Debit dapat diartikan sebagai bertambahnya kewajiban atau utang penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran terhadap penduduk negara lain. Contohnya adalah barang dan jasa yang diterima dari luar negeri atau impor, pembayaran bunga dan denda, pemberian hadiah dan uang kepada penduduk negara lain, penduduk yang menabung uang di luar negeri, pembelian valuta asing, investasi jangka panjang atau pendek yang ditanamkan di negara lain. Yang kedua ada kredit. Kredit dapat diartikan sebagai bertambahnya hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Contohnya, barang dan jasa yang disalurkan ke luar negeri atau ekspor, penerimaan jasa dari negara lain, penerimaan bunga dan dividen, penerimaan hadiah dan uang dari negara lain, penduduk negara lain yang menabung uang di dalam negeri, penjualan valuta asing, investasi jangka panjang atau pendek yang ditanamkan penduduk dari negara lain. Nah, perlu diingat jika sisi kredit lebih besar dari sisi debit, maka neraca pembayaran mengalami surplus. Sebaliknya, jika sisi debit lebih besar dari sisi kredit, maka neraca pembayaran mengalami defisit. Rumus neraca pembayaran. Neraca pembayaran dapat diformulasikan sebagai berikut. BOP sama dengan dalam kurung X min M ditambah dalam kurung CI min CO ditambah FB, yang dimana BOP adalah neraca pembayaran, X min M yakni neraca transaksi berjalan yang merupakan selisih antara ekspor dan impor barang dan jasa, CI min CO neraca transaksi modal yang merupakan selisih capital inflow atau CI dan capital outflow atau CO. FB yakni neraca cadangan resmi negara. Jika dalam keadaan kesetimbangan, maka neraca pembayaran sama dengan 0. Jumlah antara neraca transaksi berjalan dengan neraca modal adalah neraca cadangan resmi negara dengan tanda yang berlawanan. Neraca cadangan resmi menunjukkan jumlah bersih dari cadangan internasional yang harus bergerak antar pemerintah untuk membiayai transaksi internasionalnya. Pada keadaan kesetimbangan, BOP sama dengan 0, maka cadangan resmi negara adalah 0 sama dengan dalam kurung X dikurangi M ditambah dalam kurung CI dikurangi CO ditambah FB. Jika dipindah ruaskan, dalam kurung X dikurangi M ditambah dalam kurung CI dikurangi CO sama dengan min FB. Jika jumlah neraca transaksi berjalan dan neraca modal lebih besar daripada 0, artinya ada surplus permintaan terhadap mata uang domestik. Adanya surplus permintaan terhadap mata uang domestik berdampak pada apresiasinya mata uang domestik dan depresiasinya mata uang asing. Jika FB sama dengan 0, maka BOP dapat diformulasikan sebagai berikut. BOP sama dengan dalam kurung X dikurangi M ditambah dalam kurung CI dikurangi CO. Pada kondisi tidak dalam kesetimbangan, BOP akan surplus atau defisit. Neraca transaksi berjalan dan neraca modal tidak sama dengan 0, maka secara otomatis kurs mata uang asing akan berubah untuk penyesuaian agar BOP menjadi 0. Misal neraca berjalan mengalami defisit dan neraca modal sama dengan 0, maka BOP akan kurang daripada 0 atau BOP mengalami defisit. Nah, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. BOP sama dengan dalam kurung X dikurangi M ditambah dalam kurung CI dikurangi CO ditambah FB. Jika X dikurangi M
kurang dari 0 dan CI dikurangi CO sama dengan 0, sedangkan FB sama dengan 0, maka dalam kurung X dikurangi M ditambah 0 lebih kecil dari 0, maka BOP lebih kecil dari 0 atau BOP mengalami defisit. Artinya, ada kelebihan penawaran mata uang domestik atau ada kelebihan permintaan mata uang asing. Dibutuhkan sejumlah mata uang asing untuk dapat menutupi defisit. Namun pada negara yang menganut sistem kurs mengambang, neraca cadangan devisa resmi sama dengan 0, sehingga untuk menutupi defisit dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar. Selanjutnya ada tujuan neraca pembayaran internasional. Penyusunan neraca pembayaran dilakukan oleh pemerintah suatu negara dengan maksud dan mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk membukukan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri. Yang kedua, untuk mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara, misalkan barang dan jasa yang diekspor atau diimpor. Yang ketiga, untuk mengetahui mitra utama suatu negara dalam melakukan transaksi ekonomi dengan negara kita dalam hubungan ekonomi internasional. Yang keempat, mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara, misalkan beberapa cadangan devisa negara tersebut. Yang kelima, sebagai salah satu indikator yang akan dipertimbangkan oleh IMF atau negara donor untuk memberikan bantuan keuangan, terutama negara yang mengalami kesulitan balance of payment. Yang keenam, sebagai salah satu indikator fundamental ekonomi suatu negara selain tingkat inflasi, pertumbuhan GDP, tingkat pengangguran, dan sebagainya. Yang ketujuh, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi, seperti melakukan ekspor dan impor, hubungan utang-piutang, hubungan penanaman modal, dan hubungan lainnya yang menyangkut neraca pembayaran. Yang kedelapan, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan di bidang moneter atau fiskal. Yang kesembilan, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap perekonomian nasional, seperti pendapatan nasional. Yang ke-10, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang politik dan perdagangan internasional.